Gini Kang, kenapa kemarin waktu saya nyalon ngambil jargon bebas kemiskinan, bebas pengangguran. Ini kan seolah-olah lebay sebetulnya kan. Tetapi kalau kita mau berpikir ulang, ini nggak ada yang nggak mungkin loh Kang. Kita bisa bebas kemiskinan loh. Kita punya duit 4,6 triliun tahun ini. Kita bisa bebas pengangguran. Namun kita punya pabrik 1.586 PT Kang. Ini Karawang, bukan Ciamis, bukan Cianjur, bukan Pangandaran yang notabene nggak ada pabrik gitu. Maksud saya, kalau potensi mereka bagus juga gitu. Ini banyak pabrik Pak. Ini maksud saya. 2016 saya dilantik jadi wakil bupati tanggal 16 Februari 2016. Bulan Maret demi Allah ini saksinya banyak. Para pejabat juga tahu semua. Saya sudah ngusulin anggaran 500 sampai 1 miliar untuk pendataan ulang. Data ulang buat apa? Buat jalan rusak, buat SD rusak, SMP rusak, rakyat miskin yang benar-benar ekstrim miskinnya, kemudian rumah tidak layak huni, kemudian saluran irigasi yang macet, kemudian data anak-anak yatim, kemudian data ustadz dan guru ngaji serta para pendeta, pastor dan lain-lain yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, setelah itu kita punya gambaran konkret dong Pak, ya nggak? Oh, ternyata Sekerawang ini ada 1.000 km jalan rusak. Ternyata Sekerawang ini ada 1.000 SD yang mau roboh, 500 SMP yang mau roboh. Ternyata Sekerawang ini ada 100.000 rakyat yang miskin ekstrim, umpamanya gitu kan. Nah, maka kemudian Bupati dengan gampangnya mengeksekusi pekerjaan yang berbasis data itu dengan kemampuan duit kita, duit APBD kita gitu loh Kang. Itu sudah saya teriakan, sudah saya gelorakan, sudah saya minta di tahun 2016. Tetapi data itu tidak pernah dilakukan. Pendataan itu. Dan waktu itu pimpinan serta beberapa kepala dinas mengatakan pada saya, Pak Wabub, waktu itu saya wakil bupati kan, soal data itu sudah ada bagiannya BPS katanya begitu. Loh faktanya hari ini data BPS sama data Dinsos ganjlung. Gak sama bahkan gitu. Nah karena itu sekali lagi saya prihatin Karawang disebut miskin ekstrim. Tapi saya nggak kaget Kang. Kenapa saya nggak kaget? Bahwa memang faktanya begitu Bapak. Makanya main ke kampung-kampung. Ini bukan hoak. Berapa ratus ribu rakyat Karawang yang tidak punya MCK. Orang kalau sudah nganggur, mau usaha, Pemda tidak memfasilitasi pinjaman tanpa jaminan, 1 juta sampai 5 juta tanpa jaminan ya. Sehingga mereka dibina kemudian berwirausaha, akhirnya lari kemana? Rentenir Pak. Karena hanya rentenir yang jadi peluang mereka gitu loh Pak. Kemudian setelah mereka lari ke rentenir, punya untung sedikit, dibayarkan bunganya yang begitu tinggi. Bukannya makmur, tambah miskin lagi gitu loh Pak. Ada yang nggak dijalankan. Usulan saya 2016, sebelum kita bekerja melaksanakan visi misi, kita harus punya data yang akuntabel. Begitu Pak. Kan duit 4,6 triliun. Oke? Anggaplah 4,5 triliun nih sekarang karena situasi lagi pandemi begini. Ini 60% belanja gaji. 40% belanja pembangunan. Nah, yang 40% belanja pembangunan berarti 1 tahun ada 1,8 triliun, Bos. 1 tahun ada 1,8 triliun untuk dipakai bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Kemiskinan tidak akan pernah diberantas. Tetapi kalau ada APBD digunakan untuk mengurai kemiskinan, insya Allah 70% bisa selesai Pak. 100% tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tapi kalau bisa ada duit APBD, saya garis bawahi ya, kalau ada duit APBD kabupaten yang dipakai untuk mengurai kemiskinan, insya Allah 70% kemiskinan bisa teratasi.
Pertanyaan saya, tunjukkan sama saya duit APBD Kabupaten Karawang yang dipakai khusus untuk orang-orang miskin. Tunjukkan sama saya. Itu kan ada yang sudah dapat PKH, itu pusat, bos. Itu kan ada yang sudah dapat bantuan pangan non tunai, BPNT, itu pusat, bos. Tunjukkan sama saya. Ayo, kita bedah, kita buka APBD kita. Setuju, Pak. Karena memang faktanya banyak seperti itu. Tapi, maaf, ini kan bukan aib. Bukan aib. Dan bupati, wakil bupati sekarang masih punya peluang untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem itu. Maka kerjalah Anda yang baik. APBD gunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan tiap tahun porsi APBD itu ini lagi. Tahun depan kegiatannya ini lagi, tahun depannya ini lagi. Begitu, Pak. Hindarilah kegiatan-kegiatan rutinitas yang nggak jelas kayak gitu, Pak. Yang paling cepat, reposisi APBD kita. Tunjukkan dari sekian triliun APBD kita, segera lakukan reposisi, minta persetujuan DPRD bahwa ada umpamanya 100 miliar untuk SD, 150 miliar untuk mengurangi kemiskinan, umpamanya gitu, Pak. Konkret dong, duitnya ada, duit APBD kok, bukan duit pribadi, gitu aja kok repot, Pak. Iya, reposisi APBD kita. Di perubahan anggaran nih besok nih, begitu, Pak. Amanat dari saya nih, ini pesan Hadratus Syekh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jika Anda diberikan kesempatan untuk bangun di malam hari dan melaksanakan tahajud, maka Anda jangan pernah menghina orang yang tertidur di malam hari. Jika Anda diberikan kesempatan rezeki berlimpah dari Allah Ta'ala, maka Anda jangan pernah mengolok-olokkan orang yang punya hutang. Jika Anda diberikan kesempatan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan, maka Anda jangan pernah arogan terhadap orang-orang yang bodoh dan awam. Jika Anda hari ini diberikan kebijakan lewat tanda tangan Anda jadi pejabat, Anda memiliki kekuasaan, maka pergunakanlah kekuasaan itu untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Caranya apa? Duit rakyat kembalikan ke tangan rakyat. Insya Allah besok Anda jadi pemilik surga paling pertama di surganya Allah Ta'ala.